Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimada Yusinja Pratiwi dengan NIM 2201581057 dari program studi sastra Jepang Universitas Udayana. Jadi pada video singkat kali ini saya ingin membahas mengenai digital policy, yang dimana video ini juga bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Digital Society saya. Mari kita mulai. Baik, jadi dalam video singkat ini kita akan membahas tentang digital policy atau kebijakan digital. Jadi mulai dari pengertian dasar hingga beberapa contoh penerapannya di Indonesia. Jadi yang pertama, mari kita pahami dulu apa itu kebijakan atau policy. Jadi secara umum, kebijakan adalah seperangkat aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengarahkan tindakan, mengatur perilaku, atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi kebijakan di sini membantu organisasi maupun individu mengambil keputusan yang konsisten dan terukur. Kebijakan sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, personal policy, yaitu kebijakan yang diterapkan oleh individu untuk mengatur perilaku dirinya sendiri, misalnya kebijakan pribadi dalam menggunakan media sosial atau menjaga keamanan data pribadi. Yang kedua, ada organizational policy, yaitu kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan seperti aturan penggunaan sistem internal, manajemen data karyawan, atau prosedur keamanan informasi. Yang ketiga, ada public policy atau kebijakan publik, yaitu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur masyarakat luas. Jadi contohnya kebijakan perlindungan data atau layanan digital pemerintahan. Jadi selanjutnya kita masuk pada konsep digital policy. Jadi kebijakan digital adalah pedoman yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan teknologi digital, memastikan keamanan informasi, serta mengoptimalkan peluang yang hadir di era transformasi digital. Jadi dalam masyarakat saat ini yang bergerak dari Information Society 4.0 menuju Society 4.5, digital policy menjadi fondasi yang dimana kecerdasan buatan, sensor informasi, dan aktivitas siber sebagai acuan utama. Jadi tanpa digital policy yang jelas, pemanfaatan teknologi bisa menimbulkan risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau layanan digital yang tidak efektif. Karena itu, kebijakan digital memastikan bahwa teknologi digunakan sangat aman, etis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi yang terakhir, mari kita lihat beberapa contohnya juga kebijakan digital di Indonesia. Salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur Penggunaan atau SSFOITT Surabaya yang mengatakan pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah. Contoh lainnya adalah Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2013 tentang pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem digital. Jadi ini termasuk layanan Pro Denpasar, platform pengaduan rakyat online yang mempermudah warga dalam menyampaikan masalah secara cepat dan terstruktur. Jadi contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan memastikan interaksi yang lebih efisien antara masyarakat dan institusi pemerintah. Jadi itulah gambaran singkat mengenai digital policy, mulai dari konsep dasar, ruang lingkup, hingga penerapan nyatanya. Jadi semoga penjelasan ini membantu memahami pentingnya kebijakan digital